Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Junistir Official. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa, di sebelah kanan saya sudah ada siswa dengan Mbak siapa? Adinda. Jadi di sini teman-teman, Mbak Adinda ini hari ini jadwalnya belajar ditanjakan ya. Jadi di sini kita udah ada di patung Buddha ya Mbak ya. Di patung Buddha Harapan Indah kita akan mencoba untuk belajar tanjakan di hari ini. Kira-kira Mbak Adinda udah siap? Untuk posisi tempat duduk Mbak Adinda udah nyaman, udah seatbelt udah terpasang juga ya. Yang paling terpenting itu terus di tanjakan itu ada dua cara Mbak ya. Biasanya yang dipakai antara kopling sama rem kaki ataupun mungkin kopling dengan rem tangan ya. Nah, jadi di sini Mbak Adinda kan kalau ditanjakan itu sering banget siswa-siswa itu takut ditanjakan karena alasannya kenapa Mbak? Tahu. Takut mundur. Takut mundur ya, takut mundurin mobil orang ataupun mungkin pada saat berhenti takut nyeruduk di depan ya. Karena perkiraan pengerimannya belum pas atau penguasaan koplingnya belum pas di tanjakan ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi ada dua cara. Yang pertama pakai kopling dan rem tangan, yang kedua pakai kopling dan rem kaki ya. Nah saat ini saya akan contohkan Mbak yang pakai rem tangan. Kebetulan ini posisi udah pakai rem tangan nih Mbak Adinda ya. Caranya setelah oper gigi 1, saya contohkan dulu dari sebelah kiri ya. Kaki kiri itu pelan-pelan dilepas koplingnya Mbak. Kaki kiri pelan-pelan dilepas sampai terasa getar-getar tipis ya Mbak ya. Sampai terasa getar tipis, kaki kiri nahan kopling ya. Rem tangannya diturunkan. Nah ini tanpa digas pun jalan ya Mbak ya. Nah sekarang kalau mau berhenti injak kopling di rem kaki, rem tangan ditarik, di netralkan. Tetapi bila mana kok nggak mampu naik, kaki kanan Mbak Adinda boleh nginjek gas tipis ya, sembari dibantuin gas. Itu dengan catatan seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, setelah pergi 1, kopling kan pelan-pelan dilepas sampai terasa getar-getar tipis ya Mbak Adinda ya. Nah saya tahan seperti ini, rem tangannya dilepas, kaki kanan tuh boleh ngegas tipis. Nah lepas lagi koplingnya coba. Nah kalau mau berhenti injek kopling full, kaki kanan ngerem ya. Saya netralkan rem tangan. Saatnya sekarang Mbak Adinda untuk mencoba ya. Coba Mbak Adinda injek kopling full, oper gigi 1 ya. Langkah pertama kopling dulu Mbak, pelan-pelan dilepas sampai terasa getar tipis. Tangan kiri persiapan boleh megang rem tangan ya, handremnya dipegang. Langkah pertama kopling dulu, pelan-pelan dilepas sampai terasa getar-getar tipis. Naik lagi, lepas lagi pelan-pelan, lepas lagi, lepas lagi. Nah itu karena terasa getaran ya, ditahan koplingnya sama kaki kiri itu ya. Rem tangannya segera dilepas. Nah kaki kanan boleh ngegas tipis bila mana nggak mampu jalan ya Mbak ya, ataupun naik. Nah di sini injek kopling full di rem. Coba berhenti. Karena kalau ditanjak itu kan yang kita pelajarin cara berhenti jalan ya pada saat kemacetan Mbak ya. Coba netralkan dulu Mbak persnelingnya Mbak. Nah diulang lagi coba. Langkah pertama oper gigi 1. Nah kopling dulu pelan-pelan dilepas ya Mbak ya, sampai terasa getar-getar tipis dulu ya. Nah kerasa ya. Ditahan koplingnya pakai kaki kiri, rem tangannya dilepas, angkat sembari pencet, angkat lagi sekuat tenaga. Nah ini sempat mundur. Nah segera diberhentikan atau direm bila mana posisi mundur ya Mbak ya. Nah coba kopling pelan-pelan dilepas lagi. Nah, kan sempat tadi direm kaki ya, masih direm Mbak. Kopling lepas lagi pelan-pelan kaki kirinya sampai terasa getar tipis ya. Nah tahan segitu, rem kakinya lepas, kaki kanan ngegas tipis coba Mbak. Lepas lagi koplingnya, naik lagi. Nah
kiri dikit mbak, jangan terlalu ke tengah ya pengambilannya ya. Injek kopling di rem, stop, oper ke R. Coba mbak, kita mundur ya, oper ke R. Nah, untuk perhatian pada saat mundur, perhatiannya spion kanan sama spion kiri nih mbak ya, untuk acuan kita di sebelah pinggir kiri ya. Ada motor di belakang. Nah, yuk pelan-pelan mundur yuk. Motornya mau parkir di sebelah kiri. Kelihatan nggak tadi sama Mbak Dinda ada motor di belakang kita? Ada ya, kelihatan ya. Nah, yang paling penting itu Mbak, pada saat latihan pun kita udah waspada ya, udah terlatih cara pandangannya. Yuk pelan-pelan mundur lagi Mbak. Coba agak geser ke kiri supaya nggak terlalu ke tengah. Nah, kiri kan udah aman tuh ya, sebelah kiri ya. Nah, pelan-pelan mundur lagi, setir diluruskan posisinya, agak geser kanan sedikit dulu. Nah, luruskan lagi posisinya, kemudinya. Nah, seperti ini ya Mbak ya. Mundur lagi Mbak. Nah, stop ya. Nah, sekarang saya netralkan dulu ya. Saya contohkan yang pakai kopling dan rem kaki. Coba kopling rem kaki Mbak Adinda dilepas dulu nggak apa-apa, saya handle dari sebelah kiri ya. Nah, caranya seperti ini Mbak ya. Setelah injak kopling full, oper gigi 1 ya, kopling pelan-pelan dilepas sampai terasa getar tipis, rem kakinya dilepas ya. Nah, ini kan jalan sendiri tanpa digas ya Mbak ya. Kalau mau berhenti, kaki kiri injak kopling, kaki kanan ngerem ya. Nah, coba Mbak injak kopling full di rem, oper gigi 1 Mbak. Coba langkah pertama, kopling pelan-pelan dilepas sampai terasa getar-getar tipis ya Mbak ya. Nah, rem kakinya segera dilepas, kiri dikit. Nah, coba diinjak kopling full di rem, setirnya harus lurus. Diulang lagi ya, pelan-pelan kopling lepas sampai terasa apa Mbak? Getar tipis. Oke, getar-getar tipis. Kaki kiri nahan kopling ya, rem kakinya dilepas. Kaki kanan boleh nempel gas tipis bila mana nggak mampu naik ya Mbak ya. Karena mobil-mobil nggak, kalau mobil yang zaman dulu harus sembari ngegas ya Mbak ya. Injak kopling di rem. Coba Mbak netralkan dulu Mbak. Netralkan posisi persnelnya, rem tangannya ditarik Mbak, handremnya ditarik. Nah, sip. Nah, kopling sama rem kaki boleh dilepas. Gimana Mbak Adinda untuk pelajaran kali ini, pelajaran di tanjakan, kira-kira Mbak Adinda udah paham atau belum Mbak? Paham. Paham. Kalau boleh saya minta kesimpulannya Mbak, kesimpulan untuk di tanjakan ya. Perbedaan antara yang pakai rem tangan dengan rem kaki gimana Mbak pada saat kita macet di tanjakan Mbak? Apa? Perbedaannya, kesimpulan dari tadi belajarnya tadi Mbak. Perbedaannya? Ya, yang pakai kopling sama rem tangan ataupun mungkin pakai kopling dan rem kaki Mbak. Tahu saya. Perbedaannya? Gimana Mbak perbedaannya tadi Mbak? Perbedaannya kalau pakai rem tangan, kaki kiri nahan kopling lalu dilepas sampai getar tipis-tipis. Setelah itu rem tangannya diturunkan, nanti jalan. Jadi kayak kanan gas tipis ya. Iya. Coba kalau yang pakai rem kaki setelah pergi 1. Setelah kalau pakai rem kaki sambil direm yang ini, terus kaki kirinya lepas kopling sampai getar tipis-tipis. Setelah itu remnya lepas, nanti jalan. Jadi secara kesimpulan yang pakai rem kaki
Setelah oper gigi 1, kopling pelan-pelan dilepas sampai terasa getar tipis ya. Kaki kiri nahan kopling, ya, kaki kanan pindah ngegas, ya. Tapi gasnya juga pakai perkiraan ya Mbak Adinda ya. Jangan sampai kencengan, takutnya nubruk depan ya. Yang paling terpenting gimana Mbak Adinda untuk di pelajaran di tanjakan, kira-kira Mbak Adinda udah bisa atau belum? Udah bisa ya. Jadi mungkin besok bisa kita ulang lagi Mbak ya untuk belajar di tanjakan biar Mbaknya semakin bagus ya. Mungkin besok kita ajak ke mana, flyover langsung aja ya. Flyover Kranji atau mungkin mana Mbak, kira-kira Mbak yang lebih tinggi Mbak? Iya, flyover Kranji. Flyover Kranji ya. Jadi cukup sekian dulu Mbak Adinda. Terima kasih waktu dan tempatnya untuk belajar di hari ini. Jangan lupa teman-teman, Komen dan subscribe dan like. Oke. Terima kasih Mbak Adinda yang telah mempromosikan channel kita. Selalu patuhin peraturan rambu-rambu lalu lintas dan selalu hati-hati mengendarai mobil di jalan raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.